Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aidil Amin Yusuf bersama rekan saya Fajri Hidayah Lafihi. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi terkait hakikat minyak dan gas bumi dengan judul Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Energi Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Pendahuluan, energi adalah kebutuhan vital manusia. Hampir semua aktivitas sehari-hari kita, dari transportasi, memasak hingga industri bergantung pada energi. Indonesia masih sangat bergantung pada minyak bumi sebagai energi utama. Namun, cadangan minyak bumi kita diperkirakan hanya cukup untuk 9,5 tahun lagi, sedangkan gas bumi sekitar 19,9 tahun. Jika tidak ada penemuan baru, di sisi lain, konsumsi energi terus meningkat, tetapi produksi cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan kita pada minyak dan gas sangat beresiko. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada sumber daya utama dan dampaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak dan gas masih menjadi energi utama, namun produksinya menurun cukup drastis sejak tahun 1996 hingga 2020, lebih dari 50%. Dampak negatifnya juga muncul, misalnya pencemaran udara dari CO2, hasil pembakaran minyak, dan juga oil spill atau tumpahan minyak yang merusak ekosistem laut. Meski begitu, minyak dan gas masih memberi sumbangan terbesar terhadap perekonomian negara. Misalnya, pada tahun 2011 dan 2012, Indonesia memperoleh pendapatan lebih dari 35 miliar dolar dari sektor ini. Jadi, minyak dan gas memang strategis, tapi tidak bisa diandalkan selamanya. Selanjutnya, konsumsi energi, yaitu ada transportasi, rumah tangga, dan pertanian. Kalau kita lihat dari sisi konsumsi, pada tahun 2019, total energi final Indonesia mencapai hampir 990 juta SBM. Sektor transportasi menjadi yang terbesar, sekitar 42%, dan hampir seluruh berbasis BBM. Di rumah tangga, konsumsi LPG meningkat akibat program konversi minyak tanah, sedangkan sektor pertanian, konstruksi dan pertambangan banyak menggunakan solar. Artinya, transportasi dan rumah tangga adalah penyumbang utama konsumsi BBM di Indonesia. Mungkin hanya itu materi yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan materi selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya bernama Fajri Hidayah Lafihi. Dari saya, terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Hidayah Lafihi. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya Aidil, yaitu slide keempat tentang cara mengatasi keterbatasan minyak dan gas bumi. Jadi ada beberapa cara atau ada 3 cara untuk mengatasi keterbatasan minyak dan gas bumi. Yang pertama itu adalah konservasi energi, misalnya hemat listrik atau pakai peralatan yang efisien. Kemudian yang kedua itu ada diversifikasi energi, yaitu mengganti energi fosil dengan energi yang lebih terbarukan, seperti biodiesel atau PLTMH. Kemudian yang ketiga itu ada intensifikasi energi, yaitu mencari sumber energi baru. Dan yang terbaru itu pemerintah juga mendorong penggunaan mobil listrik untuk pembatasan usia kendaraan serta konversi LPG ke energi yang lebih ramah lingkungan. Dan yang selanjutnya itu adalah potensi energi yang dapat terbarukan di Indonesia. Jadi Indonesia sebenarnya mempunyai potensi energi baru dan terbarukan yang sangat besar. Contohnya itu adalah panas bumi yang mencapai energinya itu 19.000 megawatt. Kemudian yang kedua itu energi air hampir
mencapai angka 75.000 megawatt, energi angin 60.000 megawatt, nuklir yang bisa menghasilkan energi yang sangat besar, dan belum bisa diukur seberapa besar energi yang dapat dihasilkan oleh nuklir. Kemudian yang terakhir itu adalah energi tenaga surya dengan potensi terbesar mencapai lebih dari 200.000 megawatt. Dengan potensi-potensi ini, kita bisa mengurangi ketergantungan pada minyak dan gas bumi, sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Oke, mungkin yang berikutnya itu adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi yang telah saya dan teman saya jelaskan tadi, mungkin saya bisa menyimpulkan bahwa minyak dan gas bumi itu memang penting, teman-teman, tapi jumlahnya terbatas dan mempunyai dampak yang negatif. Oleh karena itu, kita harus segera beralih ke energi terbarukan seperti panas bumi, air, angin, nuklir, dan tenaga surya. Hal ini tentu membutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga, dan juga masyarakat agar bisa terwujud. Kemudian energi terbarukan inilah yang akan menjadi masa depan untuk energi di Indonesia. Mungkin itulah kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari materi yang telah saya dan teman saya jelaskan tadi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.